Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan di belakang saya ada 30 kandidat pria. Dan inilah dia ke-30 kandidat wanita. Oke, dan mereka semua akan berjuang mencari cinta sejatinya di garis tangan. Sekarang kita langsung akan panggil atau ambil satu nomor untuk kandidat wanita. Yes, sekarang saya minta fishball. Citra, Luciana, Jennifer. Oke, kita kocok ya. Yes, wanita nomor 16. Mana? Loh. 16 baju hijau. Lu kan nomornya keluar. Iya. Sama sekali nggak ada senang-senangnya. Kayak nggak happy. Orang tuh kalau misalnya dipilih langsung, wow, gua kepilih. Apa lu biasa banget. Kondisi lu baik-baik, lu sehat kan? Terus kenapa nggak happy nggak? Orang semua mengharapkan lo di sini nomornya diambil dan dapat jodoh. Ya kan? Hah? Kenapa? Coba lo turun ya, turun. Turun. Emang dari tadi dia begitu? Hah? Lo harusnya happy, gembira. Jarang-jarang lo nih, dari ke-30 orang wanita ini semuanya pasti berharap nomornya yang diambil ya kan? Siapa nama lo sih? Rosi. Rosi, wanita cantik jomblo ini galau karena merasa ragu untuk bisa mendapatkan cinta sejatinya. Apakah ia berhasil mendapat jodohnya malam ini di garis tangan? Lah? Lu mau ngapain mau BAB di sini? Hah? Ganti yang lain aja deh, Mas. Kalau ganti yang lain lo ngapain aku cari jodoh dari tadi nggak usah kesini. Banyak orang yang daftar ngantri. Nggak usah daftar. Kalau kayak begini nggak usah daftar, tahu nggak sih? Lo yakin mau lewatin kesempatan emas ini nih? Ya, hah? Nggak mau dapetin cowok garis tangannya tuh. Cowoknya ganteng-ganteng. Ah. Pelan-pelan dong. Siapa tahu dia di rumahnya lagi ada masalah. Kamu apa siapanya dia? Ini tuh sahabat saya, Mas Uya. Beb, kamu nggak apa-apa. Oh, ini sahabat kamu? Iya, Mas Uya pelan-pelan dong, jangan Besti marah-marahin kamu. sahabat saya. Sekarang gimana, udah ganti aja kali ya? Ganti aja ya? Ganti aja ya? Ya? Udah deh, udah loh kalau lo nggak niat benar ganti tuh, masih banyak cewek-cewek cakep. Mas Uya, dia tuh lagi banyak masalah. Mas Uya bisa gak sih ngomongnya tuh pelan-pelan? Enggak, kalau nggak mau nggak usah jadi. Gue buang-buang waktu gue tau gak nih? Wah. Udah, tarik lagi deh. Tarik lagi, fishball lagi deh. Mas, Apa? nggak bisa dong, dia kan udah kepilih. Ya dia nggak mau. Dia nggak mau, Udah kan ngapain? bisa. Diam lah. Udah. Kalau lo nggak mau, masih banyak orang yang nari jodohnya. Pengen melihat ke depan, menatap masa depan. Mas Uya, Penuh dia pasti harapan. mau. Apalagi nih? Kok dia kesini sih? Hei, ini studio, kita lagi ada syuting. Jangan ribut-ribut di sini. Maaf Mas Uya, ini anak saya, si Robi. Ngapain ada sebenarnya jodoh sini? Disuruh di rumah juga, nanti dia akan datang sendiri. Tunggu. Ini kamu ini siapa? Ibu siapa? Ada anak saya ini, si Robi. Terus Robi kesini mau ngapain, mencari jodoh? Nyari jodoh Mas Uya. Untung gue cariin dia jodoh di sini, biar dia dapat jodoh di sini. Tunggu, nggak ngerti-ngerti. Lu nyari jodoh siapa? Buat adik gue, Rosi.
Oh, Rosi itu adek lo? Iya. Ini abang lo, Rosi? Iya Mas Uya. Terus ini ibunya? Iya, saya udah ngelarang biar aja Rosi nanti di rumah aja ya kan. Nanti juga jodohnya akan ada kok walaupun di rumah. Ngapain di sini? Susah cari-cari jodoh. Ngapain kamu? Ah, kalau dia kelamaan jomblo, ntar sari kering. Kamu tuh kalau ngomong jodoh. Keterlaluan kamu jadi abang ya. Mah. Ini mamanya siapa sih? Mamanya siapa sih? Ini tuh mamanya sahabat saya, Rosi, Mas. Ini tuh abang. Sabar, Ya, aduh. Aku nggak mau ada di sini, Ma. Emang keterlaluan abang kamu ini. Udah deh, kalian selesaiin urusan kalian di luar. Gue biar nggak mau manggil satu orang lagi deh. Nggak bisa gitu Ya lo dong, kalau mau ikut Mas. sahabat lo keluar. Berisik dah. Ya udah, nggak apa-apa. Gila kamu. Saya mohon Mas Uya. Mohon apa? Biarin adek gue cari jodoh di sini Mas Uya. Robi, kamu denger ibu nih ya. Jodoh itu nggak usah dicari. Nanti kalau sudah waktunya datang sendiri ke rumah kamu, tau nggak? Iya tahu tapi Norak banget sih kamu jadi orang. lo nurut dong sama abang. Nurut dong. Gak mau, Kali-kali. aku nggak mau ada di sini. Aku mau pulang. Tapi harus dapetin jodoh di sini. Adik kamu itu cantik ya. Nggak jelek-jelek amat. Pasti coba akan datang ke rumah. Udah. Mama diam aja. Rosi pokoknya tetap ikut acara ini. Gak mau. Aku orang gak mau. Paksa. Urusan ini. Itu cantik. So gue hitung 1 sampai 3. Mau maju, lanjut apa enggak? 1, 2. Mau saya. Ayo. Mas Uya nggak usah deh. Dari anak saya di rumah saya. Udah, Mas Uya. Mama diam aja. Gue Mama diam aja di tunggu sini. di sana sebelum dalam 15 detik. Kalau enggak, gue cari yang lain. Udah. Mama diam di sini. Ya. Biarin Rosi dapetin jodoh di sana. Ya lo juga jangan maksa dong. Nggak bisa kayak gini dong. Suami ibu. Bayang aja. Terlaluan kamu ya. Iya, aku nggak mau ada di sini, Kak. Biarin Rosi bisa dapetin jodoh Oke, di sini. saya tanya langsung sama Rosinya. Rosi, kamu masih mau lanjutin ini apa enggak? Hah? Enggak. Mau. Oh, jangan. Ngapain kalau nggak datang ke sini? Aku dipaksa sama dia. Sekarang gini deh. Rosi, sekarang gini deh. Kamu harus lebih percaya diri, udah didukung sama abang kamu. Saya tanya kamu dulu. Kamu mau cowok seperti apa? Itu aja. Yang sehat jasmani sama rohaninya. Terus yang jaga olahraga juga biar bisa ngelindungi aku. Oke. Tuh, ada nggak yang merasa? Berdiri yuk. 1, 2, 3. Oke. Yakin nih? Turun. Ajar ya? Ayo, ajar. Abang Ipa calon. Asik. Ini. Oke. Masuk ya. Sekarang gini. Kamu mau tantangan apa nih buat cowok-cowok ini nih? Rosi. Udah, aku kasih tantangan buat mereka nunjukin bakat olahraga merekanya aja. Yang mereka suka, yang mereka. Bakat skill olahraga mereka. Ya. Oke, nama kamu siapa, cuy? Niko. Niko. Oh. Oke. Kalau lo nama itu siapa? Naid, dipanggil Tian. Nama, oke, profesinya? Personal trainer. Personal trainer. Yo. Nama lo siapa? Agoy. Agoy, kerjaan? betul. Nganggur kan? Atlet sebagai atlet golf kebetulan. Keren. Ya. Oke, alat olahraga mungkin? Oh, saya boleh deh minta stick golf untuk praktek oke. depan. Boleh. Oke, boleh. Rosi. Saya langsung ke Boleh ya? depannya Rosi Oke. ya. Sini, Goy. Oke, sticknya stick apa? Chicken stick apa? Oke. Mau ngapain nih, Goy? Ini mau praktekin cara mukul bola golf. Coba gue lihat lo. Jangan-jangan lo pegolf palsu lo. Cara ayunan stick golfnya tuh ke belakang kepala ini, terus lepas. Nah, gitu caranya. Boleh lah ayunannya lah. Cuma cara aja. Ya. Itu cuma contoh aja. Coba. Terus habis itu lo mau ngapain nih? Mengajarin Rosi untuk Ngajarin Rosi? main golf gitu. Coba. Biar bisa Coba, Ros. satu ini Mas ya. Coba. Rosi mau nyoba? Yuk. Ayo, boleh ya Bang ya? Abangnya boleh Bang Boleh Rosi? dong, boleh. Ayo, Boleh, Ros. Bang ya, izin ya. Gua ngeri kena, sini aja. Sikat aja. Tarik Itu aja. sama ibunya. Bu, Ayo, Ros. boleh gak Bu? Ayo dong. Kalau nggak ibunya ajarin. Rosiana. Ros. Suruh ajarin. Papa, kita bisa kakak kamu. Aduh, lu maksud Oh, abangnya malah yang antusias ya. Adek,
Rosi, cara pegangnya kayak gini nih Rosi. Nah, pegang kanan, kiri. Santai ibu sama dia. Santai dong, santai. Ini nggak terlalu tegang kok. Udah gitu, Tetep aja yang kamu salah. condongin punduk Rosi untuk ke depan. Nah, kakinya bisa ke belakang yang kanan dikit. Oke. Setelah Mana itu, ada golf kakinya begitu, bro? enggak, ini pukulan golf untuk khusus wanita ya teman-teman. Perasaan wanita sama aja. Ya nggak tahu ya. Intinya yang dilatih itu seperti ini maksudnya. Nih, caranya gini nih. Nah, tarik. Mulu lu. Angkat lu. Coba ganti. Nanti. Coba. Sekarang kamu nih. Wih, Tian. Lo lebih tadi personal trainer kan? Iya, Mas. Apa ini coba? Lo mau nunjukin apa? Saya biasa push up 100 kali, kadang 1000 kali. Mati dong 1000 kali push up. Oh, kebetulan saya pernah belajar dengan Bruce Lee, Mas. Coba. Mau versi gini bisa, Mas. Versi gini juga bisa. Iya, terus? Kaki gini udah biasa aja. Ah. Dompet diambil ya. Oh, Ya, Boleh ya, nggak ya. kamu, Rosi, di punggung abang, Dek? Nah, ide bagus. Apaan sih lo? Jangan. Nggak pantas ya. Coba, Mas Lo gitu. Iya. Bro. Ayo, sini. Jangan sayang, jangan. Mas Uyan, ini aduh. Lo pikir Dia gak mau. Jangan selesai. Dia gak mau. Jangan selesai. Ya udah, Bu. Kalau Rosi nggak mau, cewek nomor 12 mau nggak kamu? Senyumnya manis banget kamu. Ya udah, turun. Gak ada kelakuannya. Kalau gini doang mah enteng, Mas. Enteng? Enteng banget. Yakin bisa? Bisa, insya Coba. Allah kita coba. Ayo. Pokoknya juga gak bener, Mas. Ini juga, aduh. Duduk. Coba. Mana lo gak kuat lo? Mas, kalau kayak gini bentukannya harus diangkat pakai forklift, Mas. Udah gitu kayaknya ada bau-bau. Kayak buang angin gitu, Mas ya. Lo kentut tadi. Iya. Iya. Bro. Oke. Dengan lu Rosi. Oke. Yang terakhir mau ngapain lo? Sit up dong. Sit up, coba berani, bisa? Berani, izin. Coba, oke. Bang, adanya boleh pegangin kaki saya. Boleh dong. Boleh. Apa sih lo? Boleh. Udah bener sih Robi ya. Izin, tante. Sini ya. Ini calon jodoh Biar. lu. Tetap nggak saya izinin tau nggak? Ayo dong. Robi. Maksud saya ini. Maksudnya Rosi. Ayo, Ros. Enggak. Kakinya doang dipegang, dikit banget. Kan lu orang gak waras ya? Iya, gak waras ini. Mama, dia apaan sih, Ma? Ya udah, coba biar cepet terus ayo Ros, yuk. Ayo, Ros. Biar Rosi sampai jodoh, Mas. Sini, Ros. Sih, berantem lu, Ayo, Ros. Pegangin ya. Ya, pegang doang. Iya, apaan sih? Ih, apa-apaan sih lo? Bang, Oke, sekarang gini deh, ya. Rosi, pilih 2 di antara 3 ini yang kamu mau lanjutkan. Aku nggak mau semuanya, Mas. Udah kalian semua balik lagi aja. Enggak. Tempat asal Enggak. kalian. Aku nggak mau ada di sini. Aku mau pulang. Lu mau nurut nggak sama gue? Sabarnya, Nak. Udah bagus lu, gue cariin Joro di sini. Kalau aku nggak mau gimana lagi? Aku mau pulang. Diam lo. Lu. Mas Uyan. Oke, gini. Pegang. Oke. Arbi, Taigon.
Tigor, rusuhan nih, sama Arbi nih. Nih, Rosi di sini deh tadi. Dia kepilih jadi jodoh tapi dia nggak nafsu. Oh gitu. Dia pengen pulang, malah kakaknya yang nafsu pengen nyari dia jodoh. Dia mau pulang, malah kakaknya yang pengen dia tetap di sini. Ada apa nih? Coba lihat nih Rosi nih yang baju hijau nih. Coba aku ingin Rosi ke depan. Coba tengah, Robi sini. Rosi ke depan dan Robi juga ke depan. Ini apa nih? Aku melihat ada jeritan dan penuh paksaan Mas Uya. Jeritan dan penuh paksaan. Iya Mas Uya. Wah. Ada apa ini? Gini Mas Uya, kalau Ya. dari mikro ekspresinya saya membaca bahwa si laki-laki ini menutupi sesuatu dan si perempuan ini dari mikro ekspresinya saya melihat dia sedang tidak nyaman dan kekhawatiran dan penuh takut. Sekarang gini aja deh. Apalagi sih? Ada ribet-ribet geng motor pas di depan. Geng motor. Berhenti kalau baru turun nggak? Lu kenal sama dia? Baru turun. Matiin. Seru bang. Mantan kamu? Turun lo, turun. Sebelah mama antar kamu. Apa-apaan nih? Lu ini mantan lo? Lu maksudnya ngapain di sini ngaco di? Ini bakar-bakar api ini maksudnya apa nih? Aku nggak mau, kamu udah di dalam. Aku bakal maafin kamu, asalkan kamu berhenti jadi ketua geng motor gak jelas ini. Loh. Masalahnya apa sih sama geng motor? Gak ada ngaruhnya. Siapa nih? Sini bang. Sama lu. Nggak boleh bang. Masalah lu apa? Gue yang gak rela adik gue sama lu. Kenapa? Masalahnya apa? Lu dari tadi kan pengen adik lu jadi berjodoh. Kenapa sama orang ini lu nggak setuju? Pokoknya gue nggak setuju Mas Uya. Ya kenapa? Alasannya apa? Dia tuh musuh bebuyutan gue nih. Aku mau balik lagi sama dia aja. Lu denger gue bingung. Pokoknya Rosi, lu jangan sama dia. Dia nih musuh bebuyutan gue. Pergi lu dari sini. Pergi lu. Lu apa haknya ngusir gua? Apa haknya lu ngusir gua? Lu boleh nguasain semuanya, tapi lu nggak akan bisa. Bisa lah. Sekarang kita balapan. Kalau lu menang, lu boleh balikan sama adik gue. Tapi kalau lu kalah, cabut lu dari sini. Lu nggak malu kalau lu balapan sama gua? Buktiin. Oke. Gua buktiin sama lu. Gua bisa menang dapetin adik lu. Cewek lu kira kamu. Ayo. Ayo bang, langsung bang. Gak usah lama-lama. Udah. Salah lu. Cemen yang kayak gitu mah. Kenapa lo? Disuruh masuk. Kenapa lo? Hah? Mas Uya, maksud aku tuh kalau balapan ntar kalau ada apa-apa gimana Mas Uya? Lo kenal sama dia? Itu mantannya Rosi. Bobi, dengar kata ibu nak. Oke. Udah nggak sama diam aja. Ya udah, gini gue di mana nih sekarang? Mas Uya. Balapan? Mana? Siap. Mas Uya, saya mohon mas. Mas Uya, saya mohon Mas Uya, tolong. Oke. Kita tentuin aja. Lo bisa balikan sama Rosi apa enggak, lo harus menang. Dia bang. Kalau misalnya lo mau ya lo harus menang. Dan lo juga nggak boleh kalah. Ya udah. Oke, sekarang kalau gitu. Ya, kita mundur. Jangan lama-lama. Di sini ya, tetap ya. Ini buat dia bang. Iya. Mas ini bahaya Mas Uya. Balapan di mana? Mana suara Erki?
dia. Udah, Daru kenapa? Tantu bang. Nah, tuh dia tuh. Turunin. Daru. Daru, kok kamu kalah? Lo, kalah kan lo? Cabut lu dari sini. Lu sengaja kalah ya? Aku nggak tahu. Ini bang tiba-tiba kempes. Wah ya, tiap balapan kamu selalu menang. Kenapa sekarang kalah? Tigor, Tigor. Sengaja ya? Tigor, ada yang bisa kamu lihat Aku nggak dari- sengaja. Ada yang Sumpah. aneh katanya. Ini tiba-tiba. Sana. Ini kamu lihat. Tiba-tiba ban kempes. Mas Uya, ini kelihatannya Oke. ada yang aneh, Mas. Aku ngaku kalah. Enggak. Lo sengaja. Gak mungkin lo kalah. Ya aku nggak tahu. Memang kenyataannya aku kalah. Apa yang Tigor lihat, Tigor? Mas Uya, kelihatannya di sini ada keanehan, Mas Uya. Apa nih? Sebentar. Motor sama ban yang kempes. Kelihatannya motor ini kempesnya disengaja, Mas Uya. Terus aku melihat dia ini kayak ada keanehan. Aku Siapa? ngerasa di perutnya ini seperti ada kehidupan, Mas Uya. Kamu hamil sama siapa ya sih? Apa-apaan sih? Kamu hamil sama Daru? Enggak. Lo hamilin dia? Oh, gua nggak pernah ngapa-ngapain dia sama sekali. Ya sih, jawab aja sama ibu. Enggak, aku Kamu sama siapa, Lo nak? nggak bisa dari gue ya? Sebentar Mas Uya, aku ngerasa dari sorot matanya dan gesturnya kelihatannya Rossi gemeteran lah ya kalau lihat Robby sama motor ini. Maksudnya apa? Lu tanya sama diri lu kenapa? sama siapa? Hah? Lihat Robby dan geng motornya. Iya Mas Uya, Ngomong apaan sih lo? aku bicara sesuai dengan apa yang aku lihat. Oke, apa lagi yang Tigor lihat? Dan kamu Dira, aku ngerasain ada kemarahan di tubuhmu yang meledak. Apa sih Mas Tigor? Gak jelas banget deh jadi orang. Gak usah nuduh-nuduh deh. Nah, Aku tuh tarik cuma deh. ngelakuin sama Masuk sahabat dalam. aku, Saya Mas. penasaran nih. Mas tolong dong, aku cuma Ada ngelakuin apa sama antara Rossi, Rossi, Mas. Dira, Begini sih, kamu? Robby. Udah, kamu masuk. Terawangan Tigor nggak pernah mereset. Ayo kita masuk ke dalam. Yuk kita beresin ke dalam yuk. Sebenarnya, Mas. Mas Tigor ini, aduh. Ini dia nggak Apa sih? sih? Ayo. Itu anak kamu bukan sih? Siapa ini sama siapa, Robby? sama sekali. Yang bener, maaf. Kamu juga sama ibu. Ayo masuk. Bu. Ayo. Aku nggak pernah. Ya Allah, sama gak pegang. Jangan anak. Kok jadi begini ya sih kamu? Oke, Ella bisa naik. Ini ada yang aneh nih sekarang saya melihat nih. Temen gua. Kamu juga tiba-tiba tadi bener kata Tigor, ada kemarahan kamu yang tiba-tiba meledak-ledak. Enggak, Mas Uya, maksud aku itu kalau misalnya dia Tenang dulu, Gak ada kekerasan, kalau nggak keluar dari studio. Oke, sekarang gini aja deh, Robby. Kamu direlaksasi deh, kayak ada yang aneh, Bu. Hah? Udah maju sana. Tadi Tigor bilang bahwa Rossi selalu gemeteran setiap melihat kamu dan geng motornya. Ada apa nih? Biar jelas, bener gak sih? Coba, Arbi gimana, Bi? Butuh apa? Kalau Robby mau direlaksasi, boleh silakan. Iya. Tergantung dari Robby-nya aja. Dia mau. Hah? Nggak usah lah, nggak usah. Biar jelas. Tadi kan memang dia lagi kacau. Iya. Nggak usah lah pokoknya. Takut lu, takut. Nggak usah udah. Diam lo. Diam. Nggak usah. Relaksasian. Buat apaan lagi? Ya buat biar jelas, cuy. Gak apa-apa Mas Uya, gak apa-apa. Biar relaksasi aja, biar kebongkar semuanya. Nah, biar kebongkar semuanya. Nah, berarti ada sesuatu dong. Nah, menarik nih. Ayo, Robby. Apa yang kamu sembunyikan? Ada apa di balik topengmu itu? Buat apaan lo? Nggak usah lah maksudnya. Nggak usah deh. Boleh minta kursi. Kursi chair. Santai, Bang. Ini Andi sama Yana udah mulai menua ya. Berat banget ngangkat kursi ini. Oke. Silakan, Robby. Ayo, Robby. Atau Rossi dulu deh. Kalau nggak mau Robby nggak mau, Rossi dulu deh. Gak apa-apa. Nggak usah.
kamu nggak mau. Sekarang Rosi dibilang nggak. Kamu yang Rosi juga nggak usah. Nggak usah. Ya nggak apa-apa. Kan dia mau, ngapain lu larang? Nggak usah, Bang. Katanya kamu nggak mau. Sekarang Rosi dibilang nggak. Kamu yang Rosi juga nggak usah. Udah, kamu di situ. Robi di sana. Kamu nggak mau ya udah, adik kamu ngapain kamu maksa sih? Oke. Pengecut. Oke, karena ini emang kondisinya emang terlalu emosional. Boleh minta? Oke, tenang dulu. Oke, boleh minta bantuan dari 5 orang atau 6 orang dari kandidat? 6 orang cewek. Boleh, Rosi, boleh ke depan dulu. Yuk. Rosi, berdiri di sini, Rosi. Saya boleh sambil duduk yang lihat? Boleh. Penasaran saya. Boleh melingkar, jangan melingkar. Ayo, buat sebuah lingkaran. Nggak apa-apa, lingkar. Saya selalu penasaran apa yang dilakukan Arbi itu, jadi saya pengen lihat dari belakang. Saling pegangan sama temannya. Oh, ini beda lagi, Bi ya? Beda lagi masuk ya. Lingkaran nih ya. Oke, yang seimbang lingkarannya, di luar lingkarannya. Oke, nanti berputar ya. Oke, saya ulangi lagi. Oke, Rosi, nanti sebentar lagi di depan mata kamu ada beberapa cahaya yang berkelip, yang berkedip-kedip warna merah di sekitaran kamu. Cahaya tersebut membuat kamu lebih tenang dan lebih nyaman dari sebelumnya. Dan pada hitungan ketiga, beberapa orang kandidat wanita tersebut akan berputar di depan kamu. Dan lampu tersebut akan menyala secara perlahan. 1, 2, dan 3. Oke, silakan berputar. Apapun yang kamu rasakan ketika melihat warna merah di depan mata kamu, entah kenapa kamu merasakan gelombang relaksasi yang berputar-putar di dalam badan kamu, melalui pikiran kamu dan penglihatan kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan kondisi yang sangat nyaman, rileks, dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan alirkan gelombang relaksasi tersebut dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman. Dan entah kenapa pada hitungan ketiga, kayak teman-teman yang berputar tersebut akan berhenti dan menjatuhkan tangannya dan mematikan lampu tersebut. Dan entah kenapa kamu akan mengakses informasi apapun yang terjadi di masa lalu kamu. 1, 2, dan 3. Silakan. Oke, lepaskan tangannya, boleh kembali. Oke, teman-teman boleh kembali. Oke. Dia berdiri gini aja, Bi? Iya, berdiri aja masih. Rosi, sebetulnya apa yang terjadi, Rosi? Coba ceritain ke saya. Sebenarnya saya udah telat 2 bulan, Mas Buya. Berarti bener, telat 2 bulan hamil. Hamil kamu? Ada bukti hasil USG-nya kok di tas saya. Di tas kamu? Coba, tas kan dititipin di loker masing-masing. Ya, ini punya Rosi, coba cari. Boleh saya ambil? Boleh. Oke, kamu dihamili siapa? Saya sebenarnya dihamili oleh abang tiri saya. Hah? Dari tasnya. Oh, ini 2 bulan ya? Bahkan bukan sama Robi aja. Ini janin ya? Oke. Bahkan bukan sama Robi, apa? Gimana tadi? Bahkan bukan sama Robi aja. Bukan sama Robi aja? Jadi siapa lagi yang ngelakuin? Tapi sama semua anggota geng motornya. Saya diperkosa, Mas. Waktu itu saya nyariin Robi di base camp-nya. Tapi Robi nggak ada. Akhirnya teman-temannya Robi kasih saya minuman dan di luar cuacanya lagi hujan. Terus abis itu apa yang terjadi? Ngapain? Saya dibawa ke tenda, Mas. Di tenda itu ternyata ada Robi, Mas. Kondisi saya pusing, kepala berat. Ternyata minuman itu sudah dicampur obat tidur, Mas. Bangun-bangun badan saya sakit semua, Mas. Ngilu dan perih. Terus saya diancam gak boleh ngomong ke siapa-siapa. Termasuk ke ibu tiri saya. Terus ditawarin ke Gadun buat kawin kontrak, Mas. Ditawarin ke Gadun buat kawin kontrak pas lagi ngapain? Pas lagi touring ikut Robi ke luar kota, Mas. Terus ditawarin ke Gadun? Iya. Habis itu? Dari situ Robi dapat duit. Dan duitnya dia dipakai buat modif motornya. Sama buat beli motor-motor.
mau minta pertanggungjawaban sama siapa. Akhirnya saya jilat ludah sendiri aja, Mas. Saya minta balikan sama Daru. Tapi Robi gak akan pernah rela, Mas. Soalnya mereka musuh bebuyutan dari dulu. Oh, karena beda geng motor. Iya. Terus sama Daru kamu cinta nggak sebenarnya? Saya nggak cinta-cinta amat sama Daru, Mas. Karena? Dia bukan tipe saya. Ya biar jabang bayi ini ada bapaknya aja, Mas. Saya minta dinikahin cepat aja, Mas, sama Daru. Terus habis itu? Habis itu cerai juga nggak apa-apa, Mas. Kasian, Mas. Ibu saya udah tua, sakit-sakitan. Saya nggak mau ibu saya kecewa. Punya. Oke. Oke, saya ngerti. Ya udah. Oke, Rosi, Ibu gak nyangka sama kamu ya. Sadarin. Oke, Rosi, sebentar Ibu, saya sadarin dulu. Oke, 1, 2, 3, balik seperti semua. 1, 2, 3. Kenapa sih? Rosi, Kenapa? kamu ngedeketin aku, mau pacaran sama aku, pengen aku jadi bapak anak kamu. Rosi, kamu hamilin, keterlaluan kamu, Rosi. Lu semua sama anak geng motor lo, dan lu kasih buat anak buah lu, ade lu. Tapi tadi Tigor menerawang katanya ada yang sengaja tadi lo ngalahin motor lo tadi ada ban kempes disengaja tadi kata Tigor. Mungkin ada keterangan dari lo? Kenapa kalian berbuat seperti ini, Nak? Tahu mas, orang tiba-tiba ban sayap kempes kok mas. Ya, duduk aja di situ kalau gitu kita relaksasi. Mas, nggak usah. Lah kenapa lo yang nggak usah? Iya, kenapa? Oke. Ini urusan Mas Uya, please banget, Mas Uya, jangan dong. Udah yang direlaksasi. Kenapa lo yang panik? Kok kenapa? Enggak, maksudnya tuh, kok kenapa kamu yang panik? Daru silakan duduk. Udah, kamu di sana. Oke. Mas Uya, maksud saya tuh, Iya. nanti urusannya dipanjang loh, Mas Uya. Ini kan Yang mana? ini mas, ini kan kita udah kelihatan, udah tahu. Udah, saya juga nggak mau sama dia, mau ngapain? Kamu mundur, Daru duduk. Kamu duduk. Arbi silakan, Bi. Oke, boleh minta lonceng? Duduk aja. Kamu merasa bersalah apa enggak? Ya enggak lah. Ya udah, ngapain masih Saya juga takut? udah nggak mau sama dia. Ya udah Kenapa selesai. masih takut? Ya malas aja mau mas. atau enggak lu balik aja deh. Lu ngapain juga kesini direlaksasi segala sih? Udah lu pulang aja. Oke. Silakan, Bi. Oke, Daru, apapun yang kamu rasakan ketika mendengar lonceng tersebut, oke, kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan gelombang relaksasi yang kamu rasakan dan yang kamu munculkan dari pikiran kamu, dari perasaan kamu, dia semakin lama semakin besar, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan nanti pada hitungan ketiga, siapapun dan apapun yang terjadi ketika semua orang ataupun siapapun yang bertanya kepada kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi. Oke, 1, 2, dan... Oke, coba. Daru, sebetulnya ada apa yang kamu tutup-tutupi, apa yang kamu sembunyikan, apa? Saya penasaran. Saya sebenarnya tadi sengaja kalah, Mas. Waktu balapan sama Robi. Sengaja kalah? Ya. Maksudnya? Saya dibayar 15 juta. 15 juta? Ya. Kenapa? Saya lagi butuh duit juga, Mas, soalnya. Motor saya udah nunggak pajak 8 tahun, Mas. Terus? Ini duitnya. Saya dibayar cash sama Robi. Sama Robi? Iya. Oh. Jadi emang Robi sengaja bayar lu biar lu kalah? Iya, Mas. Dia sengaja bikin lu kalah? Iya, Mas. Selain itu, saya juga butuh modal, Mas, buat nikah. Butuh modal buat nikah? Iya. Jadi kamu mau nikahin Rosi itu tadinya? Bukan, Mas. Bukan? Bukan. Maksudnya? Lo mau nikahin siapa? Saya mau nikahin Dira, Mas. Oh, Dira? Sadar sayang. Dira, sadar sayang. Dira. Ini banget. Apa itu maksudnya Dira? Enggak.
Jadi sebetulnya gimana sih? Coba ceritain. Coba. Coba cerita. Udah, diam dulu kamu Dira. Tenang dulu. Ceritain lagi, maksudnya gimana? Saya sebenarnya putus sama Rosi gara-gara ketahuan selingkuh sama Dira. Terus diputusin sama Rosi? Iya mas. Senang kalau diputusin, apa enggak? Ya sebenarnya sih saya senang aja mas diputusin sama Rosi. Kenapa? Soalnya saya bisa berduaan sama Dila tanpa harus backstreet dari Rosi. Oke. Coba Arbi. Oke, Daru, saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan... Itu uangnya tuh, Daru uangnya tuh. Ini duit kenapa lagi? Ini duit apaan? Ini. Oh, duit ikan-ikan. Oke. Lu punya masalah apa sih ke gua? Lu sampai tega kayak gitu. Enggak Iwan, yang mulia. Daru tadi, Daru ngebohong kan tadi. Jelasin ke dia kalau lu bohong, Daru. Lo keluar, Daru, Dira keluar. Silakan keluar. Kacau. Keluar. Bisa kenal lagi orang gua. Keluar. Mas Uya, Kenapa Tigor? ada keanehan di sini Mas. Di mana? Di ibu ini? Ya, di ibu ini. Coba ibu maju sebentar. Saya ingin merasakan sesuatu yang ada di tubuhnya ibu. Aku melihat di sini ada penyesalan yang sangat besar dari ibu yang tidak pernah diungkapkan selama ini. Kelihatannya ini adalah karma hidup dari Bu Jojo. Maksudnya? Aku melihat di sini ada sebuah karma besar dari Bu Jojo. Makanya Bu Jojo seperti merasa menyesal dan penyesalan ini pun sangat besar sekali. Wah, ini yang akan bikin penasaran nih. Arbi coba, relaksasi Bi. Ini kenapa gak adil? Semuanya gak adil buat aku. Ini gara-gara lo. Coba biar ibu kamu mau ngomong apa. Ngomong apa ibu? Maafin ibu nak. Mas Tigor, Iya Bu. mungkin ini karma ibu. Karma gimana Bu? Waktu saya masih muda, saya suka sombong sama cowok-cowok dan suka PHP-in mereka. Dan saya suka porotin uangnya. Bahkan saya pernah jadi simpenan. Dan saya juga suka merendahkan pria. Saya pernah jadi simpenan. Biasa dapat uang transferan, Mas. Mungkin ini udah karma saya. Bu, kok begitu sih, Bu? Mas Andi. Ya, pingsan beneran. Tadi kita bawa ke ruang medis. Ini jatuhnya gubrak beneran. Ya. Banget udah. Ya. Oke. Kembali lagi di garis tangan dan saya akan langsung mengocok fishball untuk yang wanita ya. Oke, fishballnya mana? Laki-laki. Laki-laki aja nih. Oke, boleh laki-laki. Oke. Saya lihatnya cewek jadi saya bilang wanita terus ya kan. Kalau saya lihatnya cowok mulu kan jadi mencurigakan. Oke. Nomor 10. Oke. Mana wanita nomor 10? Mana kok cemberut? Cowok saya kebalik ya ke cewek lagi. Cowok dong, Mas. Iya. Halo, Mas. Nama siapa? Perkenalkan, saya Damar. Saya seorang single parent. Dan tujuan saya ke sini... Single parent?
Single parent, Mas. Oh, single parent. Iya dong. Oh, duda. Iya dong, duda. Duda. Damar, seorang pria gentleman yang ingin mencari pasangan serius yang bisa diajak menikah. Akankah keinginan Damar bisa terwujud malam ini? Oke, jadi single parent, punya anak nggak? Iya, tujuan saya ke sini itu buat nyari pasangan yang setia, yang bisa menerima saya sebagai yang udah pernah menikah. Oke, dan mereka juga bermasalah nggak kalau mereka juga udah pernah menikah? Oh, nggak apa-apa. Saya terima, Mas. Karena kan saya kan punya kekurangan juga. Ya, jadi ya mereka juga nggak masalah kalau mereka Nggak masalah. janda juga. Nggak masalah, Mas. Oke, ya udah. Cewek-cewek di sini yang mau sama seorang duda, single parent, punya anak tadi? Sebenarnya saya tuh belum punya anak kandung, cuman saya punya anak angkat. Oke. Yang udah pernah menikah nih cowok, ada yang mau nggak? Berdiri. Oke, 1, 2, 3. Oke. Mas, sebentar, Mas. Kenapa? Maksud saya sebelum mereka bertiga turun, saya pingin mereka itu mengasih pertanyaan buat saya, Mas. Ngeberi pertanyaan sama kamu? Apa aja bebas. Oh, jadi mereka yang bertanya sama kamu? Mereka. Oh, Boleh, luar boleh. biasa. Coba dari nomor 11. Oke. Nama kamu siapa? Jessie. 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 Yes. Oke, Jessie mau nanya apa sama Oke. Mas juga nih? Aku mau nanya nih sama kamu. Kamu tuh pekerjaannya apa sih? Terus udah punya rumah kah? Atau punya kendaraan? Widih. Oke. Ya realistis aja sih. Silakan. Pertanyaan langsung straight to the point. Nah. Udah punya rumah, kerjaannya apa? Dia nggak mau hidup susah, Bos. Halo, Jessie. Halo. Soal pekerjaan, kebetulan saya ini seorang wira swasta, punya rumah dan beberapa mobil. Pokoknya kamu tenang aja pokoknya, saya fasilitasi semuanya. Ya? Oke. Baik. Dari Jessie ya. Ya. Coba dari nomor 17 belakang dulu deh, belakang dulu. Halo, nama aku Mira. Oke. Halo, Mira. Mau nanya apa? Mau nanya ke Damar masalah keuangan, Mas Uya. Aha. Biasanya kamu tuh ngasih orang tua berapa persen, terus kalau ngasih ke istri berapa persen sih? Oke, jadi dari gajinya berapa persen dikasih ke orang tua, berapa persen dikasih ke istri? Bagian nih. Kalau masalah keuangan, biasanya saya ngasih ke istri itu 75%. Oke. Buat orang tuaku 10% dan supaya adil, buat orang tua kamu 10% juga. Dan adil dong, adil. Dan 5% lagi buat kebutuhan kita yang lain. Oh gitu? Iya dong, Mas. Ini soalnya biasanya permasalahan rumah tangga itu adalah keuangan. Ribut keuangan antara ngasih orang tua istri apa orang tua suami. Rata-rata akhirnya diem-diem, ya kan? Gak boleh tuh kayak gitu tuh. Ya, oke. Tapi jawaban yang bagus sekali. Oke, buat kamu mau nanya apa nih, cewek nomor 3? Nama kamu siapa? Namanya Anis. Anis, oke. Halo Anis. Mau nanya ke Damar. Kalau boleh tahu, istri kamu meninggal atau gimana? Terus anak sama siapa sekarang? Meninggal atau gimana, anak sama siapa? Pertanyaan bagus. Kita cerai baik-baik. Oke. Alasan saya cerai itu karena emang dia nggak bisa ngasih saya anak. Tapi kita punya anak, tapi kita adopsi anak angkat. Sekarang anaknya kadang sama ibunya, kadang sama saya. Anak adopsi ya? Ada adopsi, Mas. Oke, luar biasa. Oke, gimana? Puas jawabannya? Oke. Boleh. Puas ya? Oke. Gimana, mau turun? Boleh. Turun, oke. Kalau yakin silakan turun. Cantik-cantik nih yang milih kamu nih, bro. Iya dong, Mas. Oke. Nah, sekarang ya, mereka sudah turun nih. Oke. Lu mau ngapain? Mau ngapain sama ketiga orang ini? Karena lu nanti harus mengeliminasi satu di antara mereka. Kenapa? Berisik banget itu. Nggak di silent. Handphone salah satu kandidat. Handphone siapa tuh? Handphonenya. Handphone kamu? Iya, handphonenya Anis. Oh, handphone kamu? Iya. Aku video call. Iya. Coba mirroring. Bisa boleh nggak di mirroring ke sini langsung sambung ke sistem? Coba lihat dulu dari siapa tuh? Mantan kali, balik. Dari silent. Siapa tuh? Ada Hah? sih namanya Mas, tapi nggak usah diangkat deh. Angkat aja. Itu siapa tuh? Itu siapa? Siapa? Jangan
Jangan cowoknya, Mas. Jangan cowoknya, Mas. Kamu cowok gimana? Mulai ntar. Angkat coba Birori Coba ya. angkat dulu Birori ya. dong. Mas, gak usah nih. Takutnya cowoknya, Mas. Jangan-jangan cowoknya lagi. Oke. Aduh. Oke. Gak apa-apa, mungkin penting. Iya kan? Oke. Orangnya nggak penting. Oke, udah tersambung nih. Halo? Ah, Tuh, Mas cowoknya, Mas. Keluar. Gak. Gak mau, aku gak mau keluar. Ini punya lu kan? Siapanya lu? Ini punya lu kan? Itu siapa? itu siapa tuh? Lu keluar sekarang, kalau enggak gua ajarin ini. Aku gak mau keluar. Gua di luar di sini. Di luar studio? Gak. Ini keluar. Hah? Tantangin tuh, Mas. Siapa lu sih? Gak keluar. Itu siapa sebenarnya? Siapa? Dan jangan cowok kamu tuh. Arfi Tigor! Ngapain kamu di sini? Sini lo pada sini. Kamu ngapain di sini? Hoi, lo siapa sih ya? Ngapain lo di dalam, ha? Gua siapa lo? suaminya dia, Mas. Gak, Mas. Ini suami lo? Gak. Kami tuh mau cerai. Udah pisah 8 tahun mau cerai. Kami mau cerai, Mas. Saya nggak pernah ceraiin dia ya, Mas ya. Apaan cerai, ha? Tapi 8 tahun dia nggak ada nafkahi saya, Mas. 8 tahun gak ada Jangan aku, ha? Cerai, ha? Itu usaha Gua bakar juga ya. usaha kamu. Gila banget sih. Jahat kamu ya. Udah nggak nafkahi sama kamu sama aku. Gua usah ikut-ikutan, Mas. Gua urusan gua sama dia. Lu ngapain ikutan acara itu, ha? Lu ngapain? Karena kamu nggak nafkahin. Kamu tahu ninggalin aku sendirian sama anak kamu. Oh, Loh, siapa lagi? Siapa lagi nih, Mas? bagus. Lu berdua sama-sama ya. Udah, bagus, cocok. Kamu yang ninggalin aku sama anak kamu. Gua bakar ya. Lo Nggak apa-apa ya. Udah. Aku mahal. Hei. Itu usaha aku mahal. Kamu bantuin aku. Apa ini usaha orang, bro? Jangan sentuh dia. Ini siapa lagi? Ini siapa? Anis. Siapa lagi ya? Sini lo kalau berani lo, ha? Deket sama kamu. Yang ngasih usaha. Yang ngasih usaha handphone ini, Iya. konter handphone. Setelah dia ninggalin aku dan anaknya, Mas. Mas, tolong. Ya. Tolong, Mas. Dia tuh udah gila-gila. Lu Udah. ngapain? Malah main bakar-bakaran. Gua bakar lo semua. Udah. Jangan. Bangun. Lihat ah. Kurang Semua. ajar. Udah. Dia Ini kan bukan usaha lo. Itu urusan gua sama dia, ini urusan gua sama dia. Gila lu ya. Jangan tarik. Berhenti. Lu mendingan ribut sama gua dah. Udah jangan tarik cewek. Juga. Hei. Jangan tarik cewek. Lu gila banget dengan cewek. Semuanya. Bukan urusan lu semua ini ya, ini urusan gua sama dia. Iya, gue tahu, tapi lu biasa aja dong. Lu nggak pada tahu ceritanya, lu nggak tahu semuanya. Ikut saja dong. Berhenti. Udah. Kita urus ya. Kita ikhlasin. Masuk dalam. Udah, mau masuk dalam. Anes! Anes! Lepasin. Lo nggak tahu diri, bro. Lu laki-laki nggak tahu diri lo. Hah? Apa hak lu ngebakar usaha orang? Itu kan usaha bukan dari lo. Ini acara apa sih? Hah? Anes! Tangin. Oke, boleh Anes, kita kursi. ngapain kamu di sini ya? Kursi. Albi tenangin, Bi. Tenangin. Tenang. Udah. Duduk aja
Duduk silakan. Ngapain gua duduk di sini? Ini lu yang duduk. Ini lu yang duduk. Ini lu yang duduk. Ngapain gua duduk? Saya duduk di sini. Ngapain gua duduk Terus di sini? yang berdiri siapa? Duduk. Gak apa-apa, biarin. Gak apa-apa. Lo laki-laki bukan? Gua duduk ya, gua duduk. Kalau minta air relaksasi. Nah, Berat tamu kamu. Oke. Kembur. Apaan relaksasi? Berat tamu kamu. Oke. Kembur. Apaan relaksasi? udah Gak nggak usah apa-apa, nanya. dengerin aja. Makin lama kamu ngedenger suara resonansi tersebut dari gelas tersebut, tak kenapa kamu merasakan sangat nyaman sekali, rileks, bahkan sekarang emosinya menjadi lebih stabil dari sebelumnya. Dan secara perlahan, kaki kamu akan turun secara perlahan dan biarkan kamu menjadi semakin nyaman dan semakin rileks. Rasakan gelombang relaksasi dan resonansi yang kamu rasakan, yang didengar secara auditori dari pikiran kamu, menjalar ke seluruh tubuh kamu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Buka matanya. Sebetulnya bener nggak lo ninggalin istri lo ini? Ya, udah berapa tahun, 8 tahun hilang, nggak ada kabar, nggak nafkahin. Terus lo gimana coba? Awalnya sih saya pergi keluar kota untuk bekerja. Tapi saya tergoda dengan wanita lain. Terus? Ya saya jadi memutuskan untuk nikah siri, Mas. Nikah siri? Sama orang lain? Iya, Mas. Alasannya apa? Ya alasannya karena kebutuhan biologi saya tidak terpenuhi oleh Anis. Terus lo kenapa nggak nafkahin istri lo? Soal nafkah sih, Mas, saya masih belum bisa untuk sepenuhnya kasih ke Anis karena istri siri saya juga banyak kebutuhan, Mas. Oke. Terus akhirnya lo nggak ngasih nafkah? Ya, Terus lo ngapain datang ke sini? saya kesini cemburu, Mas. Saya udah tahu kalau Anis selingkuh. Jadi kesini apa cemburu? Iya, saya cemburu. Kenapa? Saya cemburu. Lo? Saya cemburu sama Anis karena takutnya saya ditinggalkan sama istri siri saya karena saya nggak bisa menafkahi dan saya bisa balik lagi ke Anis. Oh. Jadi lo kalau misalnya dicerain sama istri-istri lo mau balik lagi ke Anis? Iya, Mas. Terus tadi lo bawa usahanya Anis tadi tuh counter handphone tuh ngapain lo rusak? Sengaja, Mas, saya rusak, Mas. Kenapa? Karena saya tahu itu usahanya dari si Dika, Mas. Egois kamu memang. Ya lo rusak gara-gara itu dikasih sama cowok lain gitu? Iya. Lalu aja nggak ngasih nafkah? Sadar dulu ini egois cowok nih. Oke, saya kembalikan pada tahun ketiga, lebih segar dan semangat. 1, 2, dan 3. Aku capek. Aku mau kita pisah. Aku mau kita cerai aja. Cerain aku, Mas. Mau kamu apa sekarang? Oke. Gua sekarang pengen BPKB mobil. Ih, nggak mau. Jadi, aku buat anak sekolah anak kamu. BPKB mobil gua, Mas. Buat kamu lagi sama kamu. Oh. Udah ada dia sekarang. Sekarang lu minta cerai cuman gara-gara dia. Ya. Dulu lu nggak ada kayak gini. Itu dulu, bukan sekarang. Sebelum aku ketemu sama dia. Cukup, Nis. Gua tahu lu masih sayang sama gua kan? Ih, Jujur aku lu, udah jujur nggak lu. sayang. Tepat. Enggak. Aku udah nggak sayang. Relaksasi. Boleh, coba. Lu berisik. Enggak, ganggu aja. Tes aja, Tes. Ya, kalau dia mau kamu nggak direlaksasi? Enggak. Kenapa nggak mau? Buat apa, Mas? Gak usah Kenapa takut. sama dia juga bisa sama? Biar cepet aja. Nah, Oke. sekarang lihat ke depan dulu, atur nafasnya. Boleh duduknya senyaman mungkin dan biarkan ketika kamu melihat jam di depan mata kamu bergerak ke kiri dan ke kanan, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan nanti kepada apapun yang terjadi,
Dan siapapun yang bertanya sama kamu, pada hitungan ketiga, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu kamu. 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya. Saya mau tanya sama kamu. Sebetulnya kamu masih sayang apa enggak sama suami kamu? Sebenarnya sih saya masih sayang Mas. Karena dia tuh bapak dari anak-anak saya Mas. Terus? Tapi saya nggak bisa hidup sama dia Mas. Gak bisa hidup sama dia? Iya. Kenapa? Karena ketidakjelasan status kami Mas. 8 tahun saya ditinggalnya Mas. Oke. Jadi dia tuh nggak ada kabar. 8 tahun gak ada kabar? Bukannya kalau begitu udah otomatis cerai nggak sih? Saya nggak ngerti. Karena dia nggak ada kabar Mas. Nafkah. Jadi kamu mau pisah? Iya. Terus sekarang Dika ini siapa? Dika itu yang deket sama saya Mas. Terus? Dia yang ngasih semuanya untuk saya selama saya tidak punya suami Mas. Dia yang ngasihkan nafkah lahir saya dan batin saya. Semua kebutuhan saya terpenuhi. Tapi lu apa? Sama Dika tuh gimana awalnya? Awalnya saya mencoba jaga sampai saya cerai seutuhnya. Tapi setelah saya tahu suami saya juga udah nikah siri sama cewek lain, saya beraniin diri buat buka hati dan buka yang lain buat Dika. Terus terang saya Mas. Lepas. Saya cari pasangan lagi di sini hanya untuk pengalian aja Mas. Karena saya nggak mau dilintasi laki-laki selingkuhan saya, si Dika ketahuan sama si Ali. Karena saya nggak bisa hidup tanpa laki-laki Mas. Karena kalau seminggu aja saya nggak dibelai laki-laki Mas, saya bisa gelisah. Oke. Jadi gelisah ya? Iya Mas. Oke. Dan kita sadarin aja Bi ya. Oke. Oke Anis, apapun yang kamu rasakan ketika hitungan 1, 2, 3, kamu kembali seperti semula. 1, 2, dan 3. Haus. Sekarang gua minta STNK mobil gua mana? Nggak ada. Nggak ada kemana? Udah nggak ada. STNK-nya udah nggak ada. Motor gua mana? Udah nggak ada. Motor gua kemana? Kenapa? Mau ambil motor gua? Kenapa? Nanti gua kirim BPKB aja nih. Kenapa? Oke. Udah ya. Motor dia gua ambil. Apa? Aku ambil motor dia. Jangan kamu kasih. Motor. Biarin dia. Jangan kamu kasih. Sini. Jangan kamu kasih. Oke, jangan. Itu hak lo, jangan kasih. kamu kasih. Dan sekarang Biarin. motor dia di mana emang? Motor gua mana? Sudah aku jual. Kenapa? Buat kebutuhan anak kamu. Terus anak kamu nggak makan, nggak pakai baju, hah? Nggak minum susu. Nggak ada. Udah kamu jual. Udah nggak ada. Jangan kamu kasih, biarin. Diam. Jangan sana kasih. Oke, gua pergi ya. Nih, gua ambil kunci. Lo nggak usah datang ke sini lagi. Gua ambil motor lu, hitung-hitung gua tuker bini gua sama motor ya. Oh ya. Udah biarin Mas. Kenapa kamu kasih? Biarin dia aturannya, biarin. Gak apa-apa, ini untuk kebaikan kamu juga. Igor, coba baca, Gor. Sebentar Mas Uya. Kenapa? Mereka berdua ini agak ada keunikan. Aku ingin kalian berdua maju ke depan. Oke, aku ingin merasakan sesuatu yang ada di dalam tubuhmu. Apa lagi nih, Gor? Sebentar. Aku merasakan di sini ada hawa yang berbenturan antara Dika dan Anis. Aku lihat kalau kedepannya Anis dan Dika pun tidak akan pernah bisa langgeng. Loh. Dika tipe cowok yang baik dan loyal. Tuh. Namun di balik semua itu aku ngerasain kamu tipe orang yang penasaran sama perempuan. Nggak usah ngada-ngada ya. Maksudnya gimana, Gor? Saya nggak ngada-ngada Mas Uya. Aku ngerasain energinya dia, sinerginya dia. Dan aku ngerasain bahwa mereka tidak akan pernah bisa langgeng. Dan Dika ini tipe orang yang
selalu cari tahu sama perempuan. Jadi kamu harus hati-hati. Berarti ujung-ujungnya dia bakal ditinggal juga? Pasti Mas Uya. Sama kayak suami aku. Udah tinggal sama kamu suami aku. Dan Dika ini tipe orang, jika dia dapat wanita yang baru, lama dia juga akan ditinggalkan. Sama halnya seperti kamu akan ditinggalkan. Lu nggak usah ninggalin dia, Nis. Kamu harus percaya aku, Nis. Aku cuma punya kamu, jangan ninggalin aku. Anis, Jangan ninggalin aku. Sekarang ini aku cuma punya kamu. Aku nggak akan tinggalin kamu. Gimana sih, Gor? Kok malah dia... Aku punya kamu serius. Suami aku. Gor, kenapa dong? Kenapa, Aku Gor? nggak akan tinggalin kamu, janji. Aku nggak tinggalin kamu. Tadi ada yang jatuh tuh. Ada yang jatuh apa? Tadi ada suara yang jatuh apa ya? Nah, itu apa tuh? Ini. Itu bukan punya saya, itu punya saya. Sebentar, Nis. Ini apa, Kak? Kelihatannya dari batu ini aku tahu ini batu apa. Punya siapa tuh, Gor? Karena beberapa kali aku menemukan batu-batu seperti ini. Itu apa, Kak? Batu ini, Nis, dengerin omonganku. Batu ini batu buruk, di mana batu ini ada pengasihannya. Pantesan Anis kayak nurut banget sama Dika ya? Iya. Anis, Kenapa dia sama kayak Iya. Coba kita buktiin aja. Berani gak lo direlaksasi? batu ini jangan-jangan punya kamu ya? Kamu pelet saya ya? Ayo kamu jujur. Mas Uya, sebentar Mas. Wah? Rasanya batu ini kayak menarik ke badan dia. punya saya, Mas. Bukan. Jadi batu ini selalu ngikutin siapa kepemiliknya, Mas. Ya udah, kalau nggak bisa kamu duduk di sini. Ayo. Oke, gini. Boleh saya Ayo, pinjam boleh. batunya? Oke. Oke, gua duduk. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lihat dulu reaksinya. Kalau memang kamu nggak ada hubungan dengan batu ini nggak akan ada reaksi apa-apa. Tapi kalau misalnya batu ini bereaksi dengan kamu, ini pasti ada sesuatu yang kamu hubungkan dengan Kalau ada batu. reaksinya berarti ada Iya, hubungan betul, dengan dia. betul. Iya, oke. Boleh kayak gitu. Tangan kanan, kiri bebas. Oke. Tangan kanan. Oke, seperti sini. Oke. Kita lihat dulu ya reaksinya. Loh. Nah. Udah jelas berarti punya berasap. Oke, sekarang lihat. Oke, entah kenapa ketika kamu melihat asap tersebut semakin lama semakin besar, entah kenapa kamu menjadi semakin nyaman dan semakin rileks. Dan pada dan ketiga, apapun yang kamu rasakan, buat kamu lebih tenang, lebih nyaman banyak dari sebelumnya. Dan 1, 2, dan... Ya ampun. Batu itu punya siapa? Batu itu tadi memang punya saya. Punya kamu? Iya, Mas. Kata orang pintar buat pengasihan. Buat pengasihan? Iya, Mas. Biar apa? Mungkin Anis semakin sayang sama saya. Wah. Kenapa mesti begitu? Saya ingin Anis menggapai saya tulus mencintai saya. Padahal saya juga cuma ingin Anis pisah dengan suaminya, Mas. Dan saya bisa diam-diam memperdaya dia untuk mengambil harta almarhum dan orang tuanya, Mas. Maksudnya gimana? Saat orang tuanya meninggal 2 tahun yang lalu, sebenarnya saya tahu dia punya warisan. Dan kunci berangkas Anis yang pegang, Mas. Terus? Anis sempat kecelakaan waktu itu. Jadi dia pun sempat lupa di mana kuncinya sampai akhirnya sekarang saya menguasainya, Mas. Kunci berangkasnya dari lo? Iya, Mas. Jadi? Kalau Anis anggap saya baik, kasih ini itu sama dia salah, Mas. Dia salah? Maksudnya gimana? Karena yang dia terima juga sebenarnya uang dia sendiri, Mas. Das counter yang tadi? Motor tadi? Itu maksudnya gimana? Hah? Termasuk konter pulsa dan motor tadi juga itu punya Anis, Mas. Uang Anis dari warisan berangkas orang tuanya? Iya, Mas. Udah sadarin. Wah, dia nguasain harta. Mukanya kalem kayak nggak kelihatan dia. Ya, bener nggak? Udah tinggalin aja, Beb. Masih banyak laki-laki yang lain.
Oke, saya kembalikan pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Jangan sentuh aku. Kamu jangan. Kamu nggak usah percaya. Kamu Sayang sama kamu, Anis. Dengerin aku, Anis. Anis, aku sayang sama kamu, Anis. Udah. Sini. Gara-gara batin kamu jahat. Anis, dengerin aku, Anis. Aku sayang sama kamu, Anis. Udah. Anis! Anis! Oke, Damar. Ya mas. Gak apa, kita relakan saja Anis. Ini masih ada 2 kandidat nih, Jasi sama Mira. Masih mau lanjut nggak? Masih mas. Masih mau lanjut? Masih mas. Oke. Mau ngapain kamu? Mau nanya apa sama 2 orang ini? Saya pengen memastikan mas, di antara mereka berdua ini siapa sih yang udah punya anak gitu mas? Siapa yang udah punya anak? Ya, karena sebenarnya yang saya cari itu pasangan yang bisa ngasih saya anak mas. Oke. Saya udah punya anak 1, Mas Uya. Oke. Punya anak 1? Iya. Udah cerai tapi kan? Saya cerai 2 tahun yang lalu. Oke, udah cerai 2 tahun yang lalu. Kalau Jasi? Kalau aku belum punya anak. Aku baru cerai 3 bulan yang lalu. Oh, oke. Kenapa Tigor? Lu kok kayaknya tadi tersenyum sinis dan tatapan langsung tajam sempet kayak gini. Hahaha gitu tadi. Mas Uya. Ya. Sama satu cewek. Sebentar, aku ingin kamu maju ke depan. Kenapa rasanya beda ya Mas Uya? Rasanya apa? Di sini 2 orang, tapi yang aku lihat di sini ada 3 orang. Ya kan sama kamu, makanya 3. Bukan, gini Mas Uya, kelihatannya di antara kedua kandidat ini sebenarnya sudah ada yang berbadan 2. Satu. Siapa? 1? Lu kali. Lo cerai udah 2 tahun? 2 tahun Mas Uya, aku cerai. Iya kan? Lu kali. Ya lu kali main sama yang lain, bisa aja kan udah lama. Lu kan baru sendiri. cerai kan, pasti masih gatal. Lu kali udah lama, udah karatan. Bodo amat. Oke. Coba, ada yang hamil di antara kalian? Oke, gimana Bi? Dicek aja kayaknya Mas Uya. Relaksasinya dua-duanya apa gimana? Tes. Udah mas, gini aja mas, biar ketahuan di tes pack aja mas. Biar akurat. Sit, temenin mereka ke ini yang kamar mandi ya. Iya. Tuh mereka datang tuh. Udah Cit. Coba. Lo yang pegang lah Cit, gue nanti. Ini hasilnya udah keluar. Hasil udah keluar, yang mana punya siapa? Yang ini punya Mira. Yang ini punya Jasi. Oke, punya Mira coba. Punya Mira, Boleh dibuka? garisnya 1. Garisnya 1. Negatif. Oke. Enggak, belum tentu juga Jesse positif. Siapa tahu Tigor juga mungkin ada hal lain yang dimaksudkan mungkin. Yuk. Dan ini punya Jasi, garisnya 2. Bisa. Lu yang berbadan 2. Mana coba lihat. Iya Mas, bener Mas. Ini jendol, ini anak Mas. Apa? Hamil gimana? Aku aja nggak tahu kalau aku hamil. Oh iya 2 garisnya. Artinya lo hamil? Nggak, aku nggak tahu kalau aku hamil. Serius mas? Hah? Ya aku kan baru cerai 3 bulan yang lalu. Cerai 3 bulan yang lalu? Iya, dan aku juga nggak tahu kalau aku hamil. Lu ngaku aja deh. Ini serius kalau gue hamil. Iya. Lu ngaku aja deh. Ini serius kalau gue hamil. Iya. Iya, ya itu memang bisa salah tespek. Gue nggak tahu, gue nggak pernah pakai tespek. Mira coba lo ingat-ingat. Iya,
Itu punya lo, lihat pakai mata. Iya, ini juga tahu ini punya gue. Kenapa? Gue nggak tahu kalau gue ambil. Gue nggak tahu. Ya, Coba, Damar gimana, Mar? Salah satu dari mereka ada yang hamil nih ternyata nih. Kalau menurut saya sih mas, saya lebih memilih Jas sih mas. Hah? Ya. Gimana ceritanya? Ya kan karena menurut saya dia Jas itu udah subur mas. Itu baru udah subur dan normal mas. Dan itu yang saya harapkan mas, biar supaya saya dapat. Ya dia juga punya anak 2. 1 mas. 1 ya tadi. Jadi lo milih Jasi? Ya, saya memilih Jasi mas supaya dia nanti bisa membesarkan anak-anak saya nanti mas. Dan saya juga mau kok mas bertanggung jawab sama anaknya ya mas. Itu sebagai rasa terima kasih saya mas, karena saya juga punya kekurangan mas. Karena kan saya kan pernah menikah juga gitu mas. Bentar ya Mas Uya, sorry nih. Aku minta maaf banget. Loh, Enggak. kenapa? Kayaknya aku bakalan rujuk sama suami aku deh. Kenapa? Ya soalnya kan aku habis cerai 3 bulan yang lalu, ya kan. Terus aku hamil dan aku nggak berhubungan sama laki-laki manapun. Iya. Ya berarti aku bakalan rujuk sama suami aku. Jadi ini kemungkinan ini anak dari mantan suami kamu? Jadi aku minta maaf sama kamu ya. Thank you banget kamu udah milih aku, tapi kayaknya aku out aja deh Mas Uya. Yaudah, pergi aja deh. Lama lu, pergi. Ribet lu. Yaudah, pergi katanya mau out. Yaudah Mas Uya, aku pamit ya. Oke. Padahal Damar sudah mau menerima dan bertanggung jawab dan membesarkan anak yang dikandung dari Jasi. Tapi Jasi nggak apa-apa ya, itu memilih dia karena dia mungkin baru sadar, oh iya bisa jadi ya itu adalah anak dari mantan suaminya. Oke. Iya udah Tapi kita nggak bisa ya paksa. udahlah mas, nggak apa-apa mas. Saya Mira? sama Mira mas. Lah, gimana lo nggak punya pendirian? Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Hah? Karena kan saya sadar juga mas. Saya kan Gimana juga, sih? Karena kan saya sadar juga mas, saya juga punya kekurangan, saya pernah menikah. Dan saya juga bersyukur kalau Mira mau menerima saya mas. Oke. Oh iya Miranya mau nggak? Tanya dulu. Miranya masih mau nggak? Hah? Mau Mas ya. Oh ya mas. Kenapa? Sebentar mas. Saya minta tolong supaya kita dilihat. Dilihat apa? Dulu. Dilihat apa? Cerita kita ke depan apakah kita cocok apa bakal pisah lagi? Dilihatin. Dilihatin mas. Oh dilihatin. Sama- Tigor. Oke. Coba Kakak kali. suruh liatin gua gitu. Coba kalian berdua ke depan. Sebentar. Aku ingin kalian saling berhadapan. Coba kalian seperti ini dan satukan. Aneh Mas Uya. Aneh, apanya? Anehnya apa mas? Kok aneh mas? Anehnya apa? Jarinya beda bagaimana? Aku melihat adanya ketidaktulusan di antara mereka. Tapi mereka cocok dalam simbiosis mutualisme. Gimana? Saya nggak ngerti deh. Damar mengharapkan anak dari Mira dan Mira mengharapkan harta dari Damar. Mas Tigor ya wajar, namanya dalam hubungan itu nggak ada namanya simbiosis mutualisme ya, ada saling melengkapi. Iya, bener mas. Kita kan saling melengkapi kekurangan satu sama lain ya mas. Sebentar, saya mendengarkan suara di sini. Suara apa, Gor? Aku dengerin suara, kalau keduanya tetap memaksakan dan bisa menjalaninya ya silakan lanjutin aja. Oh, terserah mereka ya. Terserah mereka Mas Uya. Ya, terserah gimana. Mira mau, Damar mau? Ya kalau saya tetap mau mas. Mira? Kita kan prinsipnya itu saling melengkapi mas. Oke. Mira mau? Oh, ya udah. Ya, oke, mau gimana lagi? Semoga rencana kalian bahagia, silakan. Ke atas. Nah, yang namanya jodoh bisa terjadi jika ada simbiosis mutualisme, betul. Saling membutuhkan satu sama lain. Yang cewek membutuhkan sesuatu dari cowok, cowok juga mendapatkan keuntungan dari cewek. Ya nggak apa-apa kalau mereka rela, ya kan? Ya udah, ini jodoh, ya kan? Buat yang lain jangan kecewa, jangan putus asa. Kita lanjut lagi ya di episode berikutnya. Kalian masih mau lagi besok tampil? Ya, oke. Yaudah.